Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat siang, selamat sore berkat dalam. Permenungan ini saya buat untuk hari Jumat Agung pada tahun 2020. Kita bersama-sama memaknai Jumat Agung sebagai peristiwa besar di dalam iman Katolik. Pada hari inilah terungkap kata-kata Yesus dalam Yohanes 15 ayat 13 yang mengatakan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus adalah pribadi yang akhirnya menyerahkan diri untuk menjadi korban cinta. Lebih daripada itu, yang menjadi khas dari perayaan Jumat Agung adalah bahwa kita dibantu untuk semakin memiliki alasan untuk mencintai. Di tengah dunia yang semakin memiliki alasan untuk membenci, entah karena persaingan, entah karena pernah sakit hati, entah karena pernah mengalami tindakan-tindakan kekerasan macam-macam di dalam kehidupan bersama, orang menemukan semakin banyak hal yang membuat mereka bisa membenci satu dengan yang lain, bahkan sampai dendam, bahkan sampai menyimpannya. Katanya, kalau sampai mati pun saya tidak akan mengampuni orang itu. Ini adalah ungkapan yang menurut saya adalah ungkapan yang manusiawi sekali, tetapi kita ini sebagai orang beriman tidak hanya diundang untuk menjadi manusiawi, tetapi semakin hari semakin ilahi, belajar dari Yesus, menyerahkan diri untuk sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengingat dalam hidup kita, apakah saya masih punya kebencian? Apakah dalam masa-masa hidup yang sekarang sedang menegangkan, yang bagi beberapa orang adalah tentang hidup dan mati karena virus corona ini, apakah kita masih punya musuh? Apakah kita masih punya kebencian? Ataukah kita belajar untuk membiarkan hati kita dibersihkan hari-hari ini oleh Kristus Tuhan kita, oleh teladan kasih yang diungkapkan? Karena dalam bacaan pertama yang harusnya kita baca, yang kita baca untuk hari ini adalah, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita, derita yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ungkapan yang menurut saya adalah ungkapan tentang pribadi yang memberikan dirinya terluka, tetapi menyembuhkan. Betapa banyak di sekitar kita orang-orang yang karena terluka, lalu ganti melukai, dan begitu seterusnya, sehingga muncul dendam, sehingga muncul permusuhan, bahkan dalam arti tertentu, dalam banyak hal terjadi juga kekerasan di mana-mana. Suami istri kalau hubungannya tidak harmonis selalu saling menyakiti, anak-anak dengan orang tua saling menyakiti, orang tua dengan orang tuanya lagi, kakek nenek saling menyakiti dan sebagainya. Mungkin di dalam gereja demikian juga halnya. Nah, dalam hal ini, hari ini kita diajari oleh Kristus bahwa kita kadang-kadang dan seringkali harus menanggung derita kita, bukan pertama-tama hanya untuk kita, tapi untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Kalau setiap orang prinsip hidupnya adalah saya melukai karena saya sudah terlukai, maka saya boleh melukai, maka dunia ini hancur. Ada banyak orang yang terluka tapi bisa menyembuhkan dirinya dan tetap menawarkan cinta kasih kepada sesama. Itu hal pertama yang ingin saya katakan. Yang kedua, yang diungkapkan di dalam bacaan kedua hari ini adalah bahwa Kristus adalah imam bagi kita. Nah, dalam pertama dikabarkan Kristus korban cinta yang menghasilkan cinta kasih bagi semakin banyak orang. Dalam poin kedua dikatakan Kristus adalah imam. Maka dia menuntun hidup kita menuju kepada kekudusan, karena imamat pada dasarnya adalah tentang menguduskan. Maka kekudusan Kristus haruslah menjadi bagian dari hidup kita.
Dikatakan demikian, sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Betapa banyak orang-orang di dunia ini yang akhirnya tidak mampu, tidak mau menghadap pada tahta kerahiman Allah, belajar dari kasih Allah yang memberi meskipun tidak diberi, yang mencintai meskipun tidak dicintai, dan kemudian menyembuhkan dirinya dan menjadikan dirinya sebagai pahlawan, sebagai pribadi yang akhirnya menghasilkan kasih, bukan pribadi yang merasa sebagai korban. Karena saya korban, maka saya layak untuk mengorbankan. Dan itu bukan kisah Yesus, bukan kisah imam kita. Yesus yang menyucikan kehidupan kita ingin membawa kita masuk ke sana. Pertama, Yesus korban cinta. Yang kedua, Yesus imam. Dan yang ketiga, kita di dalam bacaan Injil yang panjang sekali di dalam Pasio, kita akan menemukan kata-kata yang indah. Ibu, inilah anakmu. Kepada Yohanes dia mengatakan, inilah ibumu. Yang di dalam iman Katolik diyakini bahwa kita diangkat sebagai saudara-saudari Kristus, pribadi yang dicintai sebagai saudara-saudari. Maka di dalam hal ini kita ingin belajar sebagai saudara-saudari Kristus, belajar dari Bunda Maria yang juga hari-hari itu mengalami kesedihan, tetapi dia tidak jatuh ke dalam kesedihan yang terus-menerus, tapi dia tahu inilah jalan untuk melahirkan cinta kasih yang nantinya di dalam kitab Kisah Para Rasul kita tahu lalu menghadirkan gereja, sebuah kelompok baru orang-orang yang ingin mencintai seperti halnya Kristus mencintai. Maka pada akhirnya saya mau mengajak Anda bermenung kata-kata ini. Mereka yang berbahagia adalah orang-orang yang mampu melihat ke belakang sambil tersenyum. Melihat ke belakang sambil terus tersenyum bukan berarti hidup kita di belakang sana indah semuanya, hebat semuanya. Ada juga kegagalan, ada juga rasa malu, ada juga rasa sebagainya. Tetapi di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita mampu menerima ketidaksempurnaan hidup kita. Yang pertama. Sementara yang kedua, melihat ke belakang sambil tersenyum mengingatkan kita supaya kita memperjuangkan hidup kita hari ini. Supaya jangan dendam, kebencian yang masih kita punya hari ini masih bertahan 5 tahun ke depan. Semoga kita beranjak di dalam kehidupan ini menemukan cara-cara yang terbaik untuk memperbaiki kehidupan kita. Apa tujuannya? Tujuannya supaya 4-5 tahun ke depan atau bulan depan bahkan kita bisa melihat ke belakang, ke dalam hidup kita hari ini sambil tersenyum. Yesus berkorban supaya kita semakin mampu mencintai. Tidak ada gunanya Yesus disalib berkali-kali di atas kayu salib kalau hati kita tidak diubah menjadi hati yang semakin mencintai. Kalau di dalam peristiwa yang masih ada dalam situasi genting hari-hari ini, kita masih menyimpan dendam dan permusuhan. Saya senang menutup permenungan ini dengan kata-kata yang indah dalam sebuah lagu. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku, kau dihina, disiksa, dibunuh rakyatmu, Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulannya luput dari mati. Semoga hati kita tidak menjadi keras mati, penuh dendam dan permusuhan, tetapi semakin subur karena Yesus mengajarkan, mari mengasihi.
menjadi cinta kasih adalah tujuan dari kehadiran Yesus dan menjadikan Anda sebagai orang-orang yang semakin mengasihi adalah tujuan dari kehadiran gereja. Selamat memaknai pekan suci ini. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati saya, dan semoga setelah peristiwa ini berlalu, hati kita semakin disuburkan oleh cinta kasih yang datang daripada Berkah.